Karena seseorang tidak bisa dikatakan mencintai karena Allah kalau dia masih menjadikan Allah itu nomor kesekian. Definisi mencintai karena Allah adalah Anda menaruh Allah menjadi nomor satu. Allah Anda dahulukan lebih daripada hamba-hambanya. Anda lebih besar mencintai Allah daripada hamba-hambanya. Anda lebih tahu Allah daripada hamba-hambanya. Itulah namanya mencintai karena Allah. Nggak seperti kemudian definisi anak-anak zaman sekarang. Seenaknya kemudian mengatakan uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Atau kemudian dari seorang laki-laki pada perempuan, uhibbuki fillah, saya mencintai engkau perempuan karena Allah. Tapi sebenarnya dia nggak ngerti apa itu Allah. Dia mungkin belum kenal apa itu Allah. Dia belum ada di jalan Allah. Dia belum mencintai Allah lebih daripada yang lain. Ini namanya ngomong doang. Cinta karena Allah atau menikah karena Allah, part pertama modus gitu kan ya. Karena kebanyakan orang modus mengatakan al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Dia bilang dia mencintai karena Allah, tapi dia nggak ngerti apapun namanya cinta karena Allah. Salah satu modus yang paling sering digunakan ketika orang tuh mau menikah, kemudian dia mengatakan dia menikah itu karena Allah, modusnya adalah pacaran. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kita mau menikah karena Allah, mendapatkan janji Allah dalam pernikahan. Gambarannya tentang pernikahan adalah gambaran-gambaran yang bagus. Pengen dapat cowok yang taat, pengen dapat cowok yang soleh, pengen dapat kemudian dapat istri yang solehah, pengen dapat istri yang kemudian bisa ngurus keluarga, bisa jadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya, pengen kemudian dapat keluarga yang baik, family goalsnya seperti Rasulullah dan Khadijah, atau kalau nggak seperti Ali dan Fatimah. Tapi dia nggak menjalankan apapun yang dikatakan oleh Rasul dan Allah. Ini menjadi problem besar yang terjadi pada orang-orang zaman sekarang. Modus pacaran. Bagaimana caranya agar tetap istiqomah untuk tidak berpacaran? Karena kadang suka iri sama yang pacaran padahal kita tahu itu dosa. Iri itu hanya boleh sama dua hal. Sama orang kaya yang rajin sedekah, sama ahli ilmu yang paham Al-Quran. Lebihnya nggak boleh kita iri. Apalagi iri sama yang pacaran. Yang pacaran aja iri sama yang jomblo. Kenapa yang jomblo iri sama yang pacaran? Udah jelas pacaran itu nggak nikmat. Ngabisin duit, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran. Berapa banyak waktu kita yang sia-sia terbuang karena kita jagain jodoh orang. Berapa banyak air mata kita yang turun hanya karena jagain jodoh orang. Capek banget guys. Sadar, hei, hoi. Jaramba. Sadar, karena melelahkan. Udah lah. Tapi Ustaz dia serius. Kalau emang serius nikah. Kalau emang serius hitbah. Kalau nggak serius ya siap-siap dimain. Ustaz katanya sih serius. Kalau masih katanya serius dan terus coba jalanin, ya rasain aja. Tapi ada kok Kang yang pacaran akhirnya menikah Kang. Bukan ada, banyak. Ya Allah uji juga rumah tangganya agar Allah menggugurkan dosa-dosanya sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya kalau kita diampuni, iya kalau kita tobat. Kalau enggak gimana? Dosa-dosa kita yang sebelum. Pacaran itu hanya menyiapkan hati untuk tersakiti. Real sekarang konsepnya gimana dong supaya kita bisa menghindari pacaran? Sibukkan diri dalam ketaatan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah sampaikan, seseorang yang tidak disibukkan dirinya dengan ketaatan, pasti dia akan disibukkan dengan kemaksiatan. Ada sebuah rahasia sederhana teman-teman sekalian. Allah akan memberikan seorang hamba fasilitas di muka bumi ini dan di akhirat di surga sesuai dengan permintaannya. Saya ulangi lagi, kaidah penting. Allah akan memberikan fasilitas seorang hamba sesuai dengan permintaannya di dunia ataupun di akhirat. Kalau antum hanya minta kepada Allah, ya sudahlah, saya dengan motor ini atau saya dengan baju ini sudah cukup. Ya sudah, Allah anggap antum sudah cukup dengan itu. Tapi kalau ada orang tamak dengan rahmat Allah, karena kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Kita sudah sehat, minta ditambah kesehatan. Kita sudah kaya, minta diberikan kekayaan. Punya keturunan, minta dilebihkan. Itu boleh, hak kita itu. Tamak dengan rahmat Allah bagian daripada ibadah. Allah menyuruh kita berdoa kepadanya khaufan wa tama'a, dengan rasa takut kena azabnya Allah kalau kita berbuat dosa atau tidak diampuni dosa, dan kita tamak dengan rahmat Allah. Ya? Jadi di sini kita bisa meminta sesuatu yang lebih dan Allah akan berikan sesuai dengan itu. Coba praktekin deh dalam kehidupan sehari-hari. Misal, ya Allah saya pengen lebih baik dari ini, ya Allah saya pengen lebih baik. Kita tinggal berusaha sedikit, Allah akan kasih. Jadi orang dikasih oleh Allah fasilitas sesuai dengan permintaannya. Sama orang masuk surga, udah saya mau yang penting di akhirat masuk surga saja deh, yang penting selamat. Ya sudah, berarti sebatas itu saja. Enggak, ada orang yang minta sesuatu yang besar. Apa ajaran Nabi SAW? Kalau kalian minta surga, minta Firdaus, karena dia tempat tertinggi surga. Mungkin antum bilang, amal saya mungkin gak cukup.
untuk masuk Firdaus. Tidak ada orang yang masuk dengan amalnya di surga. Sabda Nabi SAW, tidak ada seseorang yang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Saya juga. Dan saya masuk surga justru karena rahmatnya Allah diberikan kepada saya. Jadi kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Coba praktekin sekali lagi kaidah sederhana dalam kehidupan, maka akan melimpah pemberian Allah. Akan melimpah pemberian Allah. Sekali lagi, Allah akan memberikan fasilitas di dunia ini dan di akhirat sesuai dengan permintaan hamba itu.